Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab tafsir Muyassar. Masih terkait dengan tafsir surat An-Nisa ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Dan jika kalian khawatir untuk berlaku tidak adil terhadap para wanita, perempuan yatim yang ada di bawah kekuasaan kalian, tanggung jawab kalian sebagai walinya, yaitu kalian tidak memberikan kepada mereka maharnya sebagaimana kepada para wanita yang lain. Nah, sebagaimana telah kita baca bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya terkait dengan ayat sebelumnya, yaitu kewajiban bagi wali yatim untuk menunaikan hak-hak anak yatim tersebut. Maka di sini terkait dengan para wanita yang yatim juga harus diberikan hak-hak mereka. Ketika sang wali ingin menikahi mereka, maka kewajiban para wali itu untuk memberikan hak-hak mereka. Namun tatkala para wali tersebut khawatir tidak bisa menunaikan hak-hak mereka, tidak memberikan mahar, atau dia menikahi wanita itu karena hartanya semata, sehingga dia tidak berlaku adil terhadap wanita itu, karena wanita tersebut lemah, tidak ada ayah, telah ditinggal wafat oleh ayahnya. Kesini menunjukkan kewajiban yang amat besar bagi para wali yatim tersebut. Nah, jika kalian khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap wanita yatim untuk kalian nikahi, kalian tidak memberikan mahar kepada mereka, fankihu ma taba lakum minan nisa, maka nikahilah para wanita yang kalian sukai, kalian senangi, masna wa thulatha wa ruba'a, yaitu dua, seperti yang sudah kita baca, ya. Maka nikahilah para wanita yang kalian senangi, yang kalian sukai dari selain wanita yang yatim itu, isnataini, dua atau tiga atau empat, menunjukkan pilihan, bukan dijamak. 2 ditambah 3 ditambah 4 jadinya 9, bukan. Namun maksudnya di sini adalah silahkan kalian menikahi 2 orang wanita, atau 3 orang wanita, atau 4 orang wanita. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Allah Subhanahu wa taala menjadikan para malaikatnya sebagai utusan Allah. Malaikat-malaikat tersebut memiliki sayap-sayap, ada yang memiliki dua sayap, ada yang memiliki 3, ya.
3 pasang sayap, ada yang memiliki 4. Dan Allah menambah bagi makhluknya yang Allah kehendaki. Nah, ayat ini sangat jelas, ya, bukan berarti maknanya bahwasanya malaikat itu punya sayap 2 tambah 3 tambah 4 9, tidak. Namun maksudnya adalah di antara malaikat itu ada yang punya 2 sayap, ada yang punya 3, ada yang punya 4. Nah, barakallahu fikum, penafsiran yang dibawakan di sini, maka nikahilah 2 orang wanita atau 3 orang wanita atau 4 orang wanita. Ini adalah tafsir Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma dan jumhur ulama. Nah, jumhur ulama bahwasanya boleh bagi laki-laki untuk menikahi 2 atau 3 atau 4. Yang menyelisihi hal demikian adalah Taifah, kelompok dari kalangan Syiah. Kelompok dari kalangan Syiah, mereka mengatakan annahu yajuz al-jam'u baina aktsara min 4 ila 9. Kelompok Syiah tersebut mengatakan boleh, ya, mengumpulkan wanita mulai dari 4 sampai 9. Bahkan sebagiannya mengatakan bila hasrin, tanpa batasan. Nah, baik. Tentu yang benar adalah apa yang kita sebutkan, jumhur ulama tafsir Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Di antara dalil yang menunjukkan hal demikian bahwasanya laki-laki selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari umat ini, ya, jika ingin menikahi lebih dari seorang wanita, maksimal adalah 4 wanita. Di antaranya adalah hadis kisah dari sebagian sahabat Nabi dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni, Al-Baihaqi dan yang lainnya, hadisnya hasan. Kata Ibnu Umar, anna Ghailana ibn Salamah, bahwasanya Ghailan ibn Salamah kana indahu 10 niswatin. Bahwasanya Ghailan ibn Salamah dahulu punya 10 istri. Istrinya 10. Fa aslama wa aslamna ma'ahu. Dia masuk Islam dan istri-istrinya juga masuk Islam. 10 istri. Fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memerintahkan Ghailan an yakhtara minhunna 4. Nabi memerintahkan Ghailan untuk memilih dari 10 istri itu 4 orang. Hanya diberikan izin 4 orang wanita, yang lainnya ditalak. Demikian juga yang lainnya, Al-Harith ibn Qais ibn Umairah Al-Asadi radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, hadis hasan. Bahwasanya Al-Harith ibn Qais ibn Umairah Al-Asadi radhiyallahu anhu mengatakan, aslamtu wa indi 8 niswatin. Saya masuk Islam dalam keadaan saya memiliki 8 istri. Istrinya 8. Fadzakartu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu saya menyebutkan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal ikhtar minhunna 4. Kata Nabi kepada Al-Harith, pilih dari 8 istrimu, dari mereka 4 orang. Ini menunjukkan bahwasanya jumlah maksimal istri seorang lelaki itu adalah 4 orang maksimalnya. Adapun budak, ya, budak wanita sesuai dengan apa yang dia miliki. Tidak ada batasan. Baik.
Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Maka nikahilah siapa yang kalian senangi dari kalangan wanita, 2 atau 3 atau 4. Nah, di sini juga terdapat syariat jelaskan oleh As-Sa'di rahimahullah, bahwasanya disyariatkan bagi seorang ketika hendak menikah, hendak dia memilih. Jangan asal nikah. Jangan asal menunaikan hajatnya, pengen nikah. Namun hendaklah seorang itu betul-betul memilih. Sebagaimana yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, memilih pasangan yang salihah, karena akan menjadi pendidik anak-anaknya, putra-putrinya. Karena yang akan mendukung dia dalam banyak permasalahan. Maka disyariatkan bagi seorang sebelum menikah harus betul-betul selektif, memilih wanita yang hendak dia nikahi. Bahkan Islam membolehkan bagi seorang laki untuk melihat wanita yang hendak dia nikahi. Sehingga ketika dia menikahi seorang wanita di atas basirah, di atas pengetahuan, dia mencari berita tentang wanita itu, benar-benar memiliki ilmu terhadap wanita tersebut sesuai dengan hajatnya, sebatas perkara yang terkait dengan nikah tersebut. Tentunya hal demikian dijelaskan dalam pembahasan fikih secara panjang lebarnya. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya jumlah maksimal dari wanita yang bisa digabungkan oleh seorang laki adalah maksimalnya adalah 4. Nah, ini demikianlah keumuman yang ada. Allah SWT Maha mengetahui. Boleh bagi dia untuk menikahi 2, 3 ataukah 4. Dan jumlah 4 itu sangat mencukupi, kecuali mungkin sebagian dari orang syahwatnya melebihi itu, namun demikian terbatas, dibatasi oleh syariat, maksimal adalah 4. Walaupun jadi sebagian lelaki memiliki kemampuan lebih daripada itu. Kemudian Allah mengatakan wa in khiftum alla ta'dilu, dan jika kalian khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istri itu, punya istri 2, punya istri 3, punya istri 4, apakah 2 ataukah 3 ataukah 4, semuanya harus diperlakukan adil terkait dengan pembagian harinya, nafkahnya. Harus berlaku adil, tidak boleh berat sebelah, tidak boleh menzalimi salah satunya. Perkara-perkara sifatnya lahir. Maka di sini yang suami harus benar-benar adil, jangan sampai dia nanti di akhirat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak adil terhadap istri-istrinya, salah satu dari pundaknya, sayapnya akan jatuh. Kenapa? Karena dia tidak berlaku adil terhadap istri-istri mereka. Dalam perkara-perkara lahir, perkara zahir. Adapun perkara batin terkait dengan kecintaan, tentu tidak bisa disamakan. Berbeda satu orang dengan orang lain, yang ini punya keistimewaan ini, yang itu punya istimewa itu, yang menjadikan seorang laki kadang lebih cinta kepada yang lain. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 129, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Walan tastati'u, dan kalian tidak akan bisa berlaku adil. Dalam hal apa ini? Ini dalam hal mencintai. Dan kalian tidak akan bisa berlaku adil di antara para wanita, di antara istri-istri kalian, walau harastum, walaupun kalian
bersungguh-sungguh berupaya. Tetap di sana mesti ada yang lebih dia cintai. Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Namun Allah berpesan, Allah merintahkan, ya, menjelaskan, melarang kita, fala tamilu, maka janganlah kalian condong, ya, perbuatan condong yang menjadikan istri yang lainnya terkatung-katung. Ini istri kedua atau istri ketiga, enggak diperhatikan, enggak diberikan nafkah, ya, sehingga seolah-olah dikatakan punya suami kok enggak perhatian terhadap istrinya, ya, enggak diberikan nafkah dan seterusnya. Fala tamilu kullal mail fatadharuha kal mu'allaqah. Kalian tinggalkan seperti orang yang tergantung, padahal dia punya suami, namun tidak menunaikan hak-hak istri tersebut. Nah, wala fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istri kalian, fawahidatan aw ma malakat aymanukum, maka nikahilah seorang wanita. Ya, kalau hanya satu istri enggak ada kewajiban apa? Qasam, enggak ada kewajiban bagi harinya, sehari untuk istrinya, sehari untuk apa yang lainnya, tidak ada, karena hanya satu. Nah, kalau kalian khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istri itu 2 atau 3 atau 4, maka nikahilah satu. Au ma malakat aymanukum, atau, ya, selain dari satu istri tadi, seorang diberikan kemampuan memiliki budak wanita dan dia kauli budak tersebut. Nah, taib, dengan ketentuan syariat dipersilahkan. Dzalika adna alla ta'ulu. Hal demikian, ya, mencukupkan dengan satu istri. Baik. Atau, ya, dengan milik yamin, menggauli budak wanitanya. Adna alla ta'ulu, itu lebih dekat, agar kalian tidak berlaku zalim. Nah, masing-masing orang melihat dirinya sebelum melangkah, ya, memiliki istri 2 atau 3 atau 4, adalah betul-betul memperhatikan, ya, ketakwaannya, kesiapannya dari si lahir batin, betul-betul disiapkan. Jangan sampai, ya, seorang ingin menikah dengan wanita yang kedua, ibaratnya apa? Ganti istri. Istri satu lepas, ganti istri yang kedua. Bukan ta'adud namanya, ganti istri. Nah, ta'adud, ya, semuanya dijaga. Istri satu terjaga, istri kedua terjaga. Nah, istri ketiga ataupun yang keempat masing-masing dijaga. Nah, dan pada ayat yang mulia ini disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah, wa fi hadza anna ta'arrudu al-'abdi lil amri, pada perkara demikian bahwasanya seseorang, ya, yang melemparkan dirinya, menjerumuskan dirinya pada suatu perkara, alladzi yukhafu minhu al-jawr wa zulmu, seseorang yang maju, seseorang yang mencemplungkan dirinya pada suatu perkara yang dikhawatirkan. Tadi kan terkait masalah nikah kan itu. Kemudian beliau menyebutkan satu kaidah umum, selain pernikahan juga perkara-perkara lain. Apa itu? Kalau seorang menjeburkan dirinya, memasukkan dirinya pada suatu perkara yang dikhawatirkan dia akan zalim, dia tidak berlaku adil, ya. Wa adamul qiyami bil wajib, dia tidak bisa menjalankan kewajiban. Walau kana mubahan, walaupun perkara itu perkara yang mubah. Annahu la yanbaghi lahu an yata'arrada lahu, ya, sepatutnya bagi dia, kata beliau, annahu la yanbaghi, maka la yanbaghi, tidak sepatutnya bagi dia untuk menjeburkan dirinya pada perkara itu. Nah, tentunya dibedakan antara was-was, kekhawatiran, ya, was-was yang berlebihan dengan
suatu hal yang nyata, memang dia nggak mampu. Saya nggak mampu di sini. Nah, tidak sepatutnya bagi seorang untuk menjeburkan dirinya pada perkara itu. Bal yalzam as-sa'ata wal afiyah. Adalah dia tetap ya merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memohon keselamatan. Fa innal afiyata khairu ma u'tiya al-'abdu. Sesungguhnya keselamatan, kesejahteraan, ya merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, itu lebih baik, itulah yang terbaik dari yang diberikan kepada hamba tersebut. Semoga Allah taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa berikan taufik untuk beramal saleh. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.